Halo Rider, selamat datang di channel Auto Rider. Halo, ketemu lagi. Ya, Bareng. dan di Indonesia nih Mas, beberapa tahun belakangan motor-motor bertampang klasik tuh mulai Yoi. banyak banget datang ya. Desain-desain retro ya. Iya, kalau dulu kan modelnya agresif, tajam-tajam, makin kesini makin Iya. ngebulet. Banyak pilihannya Iya, jadinya. benar. Nggak Nah. cuman yang motor batangan, tapi yang matic-matikan juga Iya benar. mulai banyak hadir semua. Dan kapasitas mesinnya juga di bawah 250 cc banyak banget. Banyak pilihannya. Iya. Dan ini salah satunya. Ini di kelas 125 cc. Ada Vespa LX 125 dan ini yang versi batik karena yang versi standar juga sebenarnya ada, cuma ini yang Iya. belum lama. Karena ini baru ya, dirilis, yang iya. paling baru nih, yang paling Gitu. baru. Dan ini ada Yamaha Grand Filano Hybrid Connected, panjang banget namanya. Dan ini juga baru banget juga. Ini baru banget. Beberapa bulan baru lalu. banget. Karena sama-sama 125 ya. Ya. Kita bawa aja. Ini jadi pilihan buat Anda yang mungkin pengen punya motor yang lebih berkelas, Ya. yang lebih apa ya, desainnya out of the box, nggak semua racingan Iya. gitu ya. Terus pengen motor yang bisa buat gaya lah ya. Iya, kelihatan lebih kalem tapi lifestyle-nya tetap dapet. Betul. Buat hari-hari gitu, jadi Iya. nggak. Kalau yang Vespa sih harus kita udah gimana-gimana. nggak pakai, Iya bener. nggak banyak ngomong lagi deh, karena memang brandnya juga udah tua juga. ya, udah established lah di Indonesia dan dia memang menjadi salah satu, bukan salah satu ya, waktu itu sempat jadi satu-satunya pilihan Ya. skuter bergaya retro Mhm. yang ada di sini karena belum banyak temennya. Ya. Paling waktu itu cuma Scoopy doang ya. Itu pun bentuknya juga masih agak jauh ya Mas dulu ya. Iya. Dan akhirnya sekarang Yamaha menghadirkan klasik series mereka nih. Iya. Salah satunya yang paling baru ini. Sebenarnya ada Yamaha Fazio ya. Mhm. Tapi yang Filano ini, Grand Filano ini disinyalir bisa apa ya, menarik minat Anda yang doyan sama desain-desain klasik, desain-desain retro yang memang stylish banget. Mhm. Dan kalau kita perhatikan ada beberapa modifikator builder Ya. yang sudah melirik nih Grand Filano yang gayanya mirip sama Vespa, Iya. ya kan? Mungkin ada topinya di sini, kan ada penutup, ya gitu deh, apa? Ya, tambahan Perintilan-perintilan, modifikasi tapi- kecil-kecilan tapi emang bisa disesuaikan sama pengendaranya gitu ya. Seneng. bikin gayanya Ya. jadi beda gitu ya. Kita akan bahas dua motor ini yang Yap. walaupun cc-nya sama tapi harganya Jauh ya Mas. Yamaha Grand Filano Hybrid Connected ini dijual di Jakarta dengan harga 27 juta. Mhm. Ada dua versi. Ini yang paling mahal. Ya. Bedanya 500.000 jadi 27,5. Mhm. Bedanya hanya skema warna doang. Jadi Ya. yang ini yang doff, terus joknya juga two-tone, Ya. warnanya coklat, jadi lebih classy, Ya. lebih berkelas. Tampilannya nggak cuma hitam gitu doang. Sedangkan Vespa, Nah, Vespa batik ini waktu diluncurkan beberapa waktu lalu dia harganya lumayan fantastis, sekitar 77 jutaan. Iya, Ya, kalau versi yang standarnya yang apa namanya yang udah dipasarin sebelumnya untuk varian yang biasa itu sekitar 44,5 jutaan rupiah. bedanya jauh sekali ya untuk yang batik ya. Karena batik series ini, ya Vespa tuh kan sering merayakan sesuatu, celebrating something gitu ya. Ini adalah salah satu wujud mereka mengapresiasi budaya kita, budaya batik, dan budaya batiknya bukan cuma di Jawa doang ya. Ya, Karena ini semua- mewakili se-Indonesia nih Mas, Iya. ada 7 pattern batik di sini Semua dan motifnya ada semua ya. ya, Jawa, ini juga Kalimantan, diluncurkan waktu itu berbarengan dengan peresmian pabriknya Pabrik. Piaggio Indonesia. jadi mereka sudah dirakit di sini. Jadi kalau Anda yang berharap setelah dirakit di sini jadi lebih terjangkau, ternyata Enggak juga. harganya ya masih sama saja Mas Bro. Ya udah, nggak usah lama-lama deh, kita akan Ya. bahas kedua motor ini seperti apa, mungkin desainnya, terus akomodasi, Ya. fitur-fiturnya apa saja, terus bagaimana rasanya berkendara, eksplorasi, kenyamanan. Kita akan bahas tuntas di video ini, jangan kemana-mana. Kita bahas desain dulu nih, yuk. Ya, Mas. Bentuknya kan sama-sama Klasik, retro, modern. retro klasik. Postmodern retro klasik, apalah itu.
Jadi desainnya memang nggak ada racing-racingnya sama sekali ya. Ini juga kalau Vespa udah mungkin hafal luar kepala. Ya. Kan? Kalau yang ini masih di luar kepala, jadi mesti diingetin terus. Jadi dia tameng depannya juga sleek gitu ya. Ya. Nggak yang apa namanya terlalu banyak kontur-kontur garis-garis tajam. Dia semuanya bener-bener cakep deh gitu, halus gitu. Dan dia kalau kita lihat nih bedanya sedikit nih, ya kan? Dia lampunya trapezoidal. Ya. Kalau LX dia masih Bulat. bunder ya, bunder bukan bulat. Kalau bulat jadi bola dong. Iya, benar. Benar. Sebenarnya dia ada satu model lagi ya untuk Vespa yang agak sporty bentuknya itu Vespa S. Ya, dengan mesin sama Sedikit lah 125 cc ada S. Bedanya sih hanya di bagian ini. Kepalanya kotak, ya kan? Jadi lampu kotak, terus lampu belakang beda dikit sama joknya. Sedikit berbeda, behelnya juga sedikit berbeda. Ya. Tapi bodinya ya mirip, ya kan? Sama dasinya mungkin agak beda ya. Ya. Nah, dia juga punya dasi nih, dua-duanya nih. Mm-mm. Sama-sama punya dasi. Jadi ini adalah skutik-skutik berdasi. Bedanya di sini dasinya dia ada lampunya kalau di Vilano. Iya benar. Iya. Karena kalau dinyalakan kontaknya, dia akan nyala position lamp di sini. Oke, kalau Vespa sih nggak ada sih mas, masih biasa kisi-kisi di sini. Iya, Model standar biasa, banget ya. terus juga apa namanya dudukan plat nomornya ya emang udah di sini. Iya. Itu lebih ke bawah ya. Lebih ke bawah karena dasinya emang sampai bawah sih. Iya. Ya kan? Kalau ini dia nempel di dasi. Mm-mm. Terus ya ada logonya sama-sama di sini. Ya. Ya. Terus, nah bedanya lagi mungkin lampu-lampu kali ya. Ya. Sebenarnya kalau lampu utama udah full LED dia. Mm. Ini juga LED kan semua kan. Ini LED. Sejak yang facelift waktu itu ya, dia Ya. sudah LED atas bawah. Dia kalau nggak salah atas bawahnya lampu jauh lampu dekat nih ya. Iya. Yang ini juga sama sih. Coba kita Terpisah nyalain. juga ya. Terpisah dia. Lampu jauh, lampu dekat. Oh harus dihidupin. Coba dihidupin. Nah ini lampunya nih. Lampu dekatnya yang ini, lampu jauhnya yang bawahnya. Ya. Vespa juga gitu ya, sama ya? Kalau Vespa coba kita lihat. Oh dia masih pakai kunci biasa kalau Vespa. Iya benar. Tapi ada immobilizernya. Oke, ini bisa langsung nyala nggak ya? Oh bisa. Oh nyala dia. Dia yang bawah ya. Nah, Lampu jauhnya yang atas. iya. Sementara Vespa ada position lamp sebenarnya di bawah sini, LED juga ya. Nempel bareng lampu sen. Lampu sen. Tapi lampu sennya masih bola. Iya. Kalau Yamaha ini Grand Vilano lampu sennya Ada LED. LED dan ada hazard dia. Oh ya kalau Vespa nggak ada. Tapi dia lampunya bisa dimatiin. Jadi dia belum AHO nih mas. Belum AHO, belum Ya. automatic headlamp on. Iya. Gunakan di belakang lampunya. Sebenarnya kalau Vilano ini belakangnya mirip sama Sprint ya sebenarnya. Iya. Jadi lampu belakangnya meruncing, dikit gitu ya. Dan dia semua sudah full LED, lampu belakang maupun lampu remnya dan lampu sennya juga. Ya kalau ini masih bolam biasa semuanya, Bolam lampu rem semuanya. sama lampu sennya. Luar Gitu. biasa. Terus mas ini karena dia edisi spesial, Mm-mm. harganya tadi nggak cuma dapat Dapat motor doang. motor, terus juga dengan apa namanya aksen-aksen batik di beberapa bagian ini, dia juga dapat top box sama helmnya mas. Oh helm, oh ada helm juga. Iya, jadi udah jadi jadi lengkap. satu harga itu ya. Nah, helmnya sih jadi semuanya senada semua sih. Tuh. Oke. Oh dia helmnya juga sudah termasuk sama bracket top box berarti ya? Iya. Dapatnya itu. Gitu. Keren sih, bentuknya klasik banget gitu loh. Berkelas, berkelas. Kalau secara keseluruhan sih nggak ada bedanya dengan LX standar sih. Cuma beda Ya, di skema tempelan warna sama batik-batiknya aja. Iya. Gitu. Nah yang asik adalah Yamaha sekarang ngasih spion yang bukan spion sejuta umat lagi, spionnya sekarang berkelas juga. Ya kan? Akhirnya. Ada krom-kromannya di Iya. sini dan agak-agak ya elips gitu ya. Ya, Kalau Vespa dari dulu memang dia seperti ini spionnya aja. bunder nih yang LX ini. Dan krom juga dia. Ya. Nah, bicara skuter matic, yang pasti dua-duanya masih memiliki desain deck yang cukup rata ya sebenarnya ya. Ya. Jadi kalau skuter yang bergaya racing kan ada tuh yang tengahnya ada
ya mungkin ada lekukannya. ya gitulah. Itu buat tangki bensin ya kayak Ya. misalnya NMAX gitu ya. Aerox. Kalau ini dia decknya rata, Mm-mm. terutama yang Filano ini dia rata banget kiri makanannya dan luas ya. Ya. Jadi buat naruh kaki itu, wah ini lega sekali nih. Buat kaki saya yang ukuran 45 sih, pakai Grand Filano ini bisa mau Oke, ya. model kakinya bagaimana menjejak di deck ini enak. Nah, kalau Vespa dia kan karena emang rangkanya monokok, Mas. Ya betul. Jadi ya udah bentukannya sesuai ciri khasnya, dia tengahnya tetap ada lekukannya, ada terus kayak juga ada kayak kuburannya gitu ya. iya benar, terus ada decknya cukup besar dari depan sampai belakang Iya, dan panjang lah ya, panjang dia bisa ini. iya, terus dia nggak ada pijakan buat pembonceng. Ya emang ciri khasnya Vespa. Betul betul. Jadi dia pijakan pemoncengnya jadi satu dengan deck ya. Iya, ikut ke depan. Jadi buat yang mungkin posturnya nggak terlalu tinggi, nah itu tuh Agak PR ya. agak PR buat karena kadang nggak nyampe di decknya. Nah kalau di Grand Filano ini dia nyiapin karena decknya cuma buat pengendara doang, Ya. jadi buat membonceng ada footstep yang kalau dilipat dia jadi satu menyatu desainnya dengan desain motor. Dan emang joknya lebih panjang ya Mas, jadi kalau misalkan dia ngikut ke depan jadi jauh banget. Oh iya betul. Dan dia ini cukup enak loh di Lebar injeknya. banget tuh ya. Iya, jadi dia footstepnya model lebar gitu dan ada karetnya. Jadi ini generasi Maxi Yamaha aja nggak seperti ini nih footstepnya. Enak banget dibuat duduk dan joknya lebar loh ini. Si Grand Filano ini baik jok pengendara maupun pembonceng itu lebar sekali. Ya. Sama sebenarnya sama Vespa ya. Dia juga lebar, baik jok depan, jok belakang. Dan behelnya itu kalau Grand Filano dia model cor-coran gini. Ya. Bukan model sporty sih, tapi dipegangnya juga ya enak aja gitu loh. Kalau Vespa kan dari dulu dia pakai Model ini. behelnya behel model batang besi yang Ya. chrome gitu ya. Dan joknya juga ya udah emang modelnya seperti ini, emang nggak cocok buat duduk jauh-jauhan kalau naik Vespa. Iya. Harus dekat-dekat. Nah, untuk membuka jok, Mm-mm. nah karena di Yamaha Grand Filano ini sudah pakai keyless ya, jadi Yamaha banyak sekali menanamkan fitur di motor ini. Jadi Anda nggak perlu kunci lagi, tinggal bawa remote-nya aja dikantongin. Remote-nya seperti ini, dikantongin. Remote-nya sama dengan semua model Yamaha yang lain. Ya. Jadi tinggal kantongin, puter knopnya, pencet tombol, bisa buka joknya. Dan nggak ada tangki bensin di bawah jok. Dia tangki bensinnya 4,4 liter ada di bagian depan sini nih. Jadi bisa terpisah dari joknya. Oke, jadi nggak perlu turun ya, walaupun tapi sebenarnya di SPBU dianjurkan buat turun buat Oh ya safety-nya pasti. Mas ya. Ya. Nah Safety ya. kalau si Vespa ini dia kuncinya masih biasa, tapi dia punya fitur immobilizer. Terus buat buka joknya dia di bagian joknya sini diputar terus di sini. Tangkinya ada di belakang, tutupnya masih biasa model plastik gini ya. Dia sekitar 7 literan tangkinya Mas. Besar juga ya Iya. tangkinya ya. Di Grand Filano ini tangkinya sekitar 4,4 liter. Gitu. Karena tangkinya pengisiannya di sebelah kiri depan sini, tapi tangkinya ada di bawah dek. Ya. Itu efeknya ke bagasi sebenarnya ya. Jadi bagasinya mungkin karena Vespa ini di belakang itu bagi dua antara bagasi sama tangki. tangki dan tangkinya gede banget lagi ya. Ya. Sedangkan Grand Filano ini karena tangkinya di bawah dek, dia jadi bagasinya gede banget. 27 liter, itu bahkan lebih gede dari Yamaha NMAX. Ya. Kalau ini sih ya standarnya Vespa lah, bagasinya segini. Nanti kita coba masukin helm, Ya. gimana? Ini dengan bagasi ini, Grand Filano muat sebuah helm half face. Ya. Nah, ini kebetulan helm ridingan harian kita. Itu muat nih, walaupun di belakang ada kayak model-model spoiler. Ini muat banget di sini. Dan naruhnya nggak harus dibalik ya? Iya, naruhnya nggak harus dibalik, langsung taruh gitu aja. Dan dia ada lampunya. Oke. Terus dia masih muat di belakang ini bisa buat naruh macem-macem nih, karena Jas hujan mungkin ya? iya masih banyak space-nya buat naruh barang-barang. Jadi bagasinya gede banget, 27 liter. Kalau di Vespa? Di Vespa sih buat naruh helm model open face gini masih oke nih Mas. Nggak ada Ini apalagi helm standarnya susah, dia ya. iya, dan
Udah ini ketutup. dengan mudahnya ditutup. Tapi kalau buat naruh helm ini, Hmm, nah ini kan helmnya jauh lebih lebar dan jauh lebih panjang nih. banyak lekukannya. Oh, tidak muat, apalagi dengan kaca ya. Iya. Ada visornya, nggak muat. Jadi lebarnya juga nggak muat, apalagi panjangnya. Tapi kalau bagasi boleh dong dicoba Iya, kalau mau paling taruh di belakang bagasi. ya. Kalau itu kan pasti muat ya, dengan helm Vespa ya. Ya, Coba kalau bagasinya buat naruh ini. Oh, muat juga dia. ini muat. Oke, Bisa ketutup. bisa Nah, ketutup. Jadi paling hanya helm half face aja berarti ya, Ya, yang bisa dibawa. Full face nggak muat, Mas Bro. Jadi di Grand Filano ini juga nggak bisa muat helm full face. Tuh. Sementara di Filano ini ada di depan cuman ada kantong saja sih, ya. buat Nah, naruh handphone, naruh botol minum ya. hmm, Mungkin air mineral yang sedang itu muat di sini. Kayaknya yang kecil kali ya. Kalau yang sedang kayaknya nggak, Iya, karena Nggak dia muat. kayaknya kurang lebar kepentok dia. atasnya itu, Mas. Kurang lebar. Terus di kirinya lubang Di kirinya pengisian ada ya. pengisian bensin. Jadi Hmm, di depan nggak terlalu bisa bawa barang banyak. Cuman dia memang ada output DC 12 volt buat ngecas. Tapi ya Anda harus membawa mobile charger lagi, charger mobil lah ya, buat ngecas. Dan di kalau Vespa, ngecas dia nggak bisa ketutupan tapi ya, Mas ya. oh iya betul. Kalau hujan itu ya iya. mau nggak mau harus Mau dicabut. nggak mau, dan nggak bisa nyimpen barang juga di depan sini. Karena kalau ditinggal kan kebuka dia. Nah, kalau Vespa dia ya sama aja kayak model-model lainnya, dia punya kompartemen depan yang terkunci. Bukanya tinggal didorong aja kunci kontaknya. Nah, seperti ini. Wah, oke nih. Iya, dan ya sebenarnya dibilang lega juga nggak lega-lega banget, bilang sempit juga nggak terlalu sempit. Ya Dan- buat air mineral yang kecil banget masih Ya, bisa. terus buat charger handphone dia udah USB charger, terus ketutup jadinya kalau yang ini nggak takut iya, basah iya. kalau hujan. Jadi kalau riding sambil hujan-hujanan masih bisa ngecas handphone ya. Ya, Taruh di situ. Ya semua sih karena berkaitan sama desain ya. Karena si Filano ini memang bagian belakangnya agak gendut. Jadi bagasinya bisa gede dan tankinya di bawah sehingga bisa luas ya walaupun nggak terlalu dalam. Gitu. ya. Bodinya sih plastik ya. Jadi ya ini khas Jepang banget ya. Dia punya rangka yang memang ada rangkanya di dalam terus Ya. ditutup sama cover plastik ini. Bodi-bodinya ya plastik. Beda banget sama bodinya Vespa ya. Iya, Vespa sih dari belakang nih kan karena dia monokok udah kelihatan. Ini udah besi cuma dicat aja. Begitupun di depan ini dia juga besi Ini besi juga. semua ya. Mm-mm. Jadi rangkanya semua full monokok dari depan sampai belakang. Belakang. Dan berkaitan sama desain ya, jadi apa yang Anda bisa bawa di bagasinya ya segitu saja jadinya. Iya. Dan desain ini cukup abadi ya dari sejak LX pertama kali keluar ya. Dan kurang lebih ya masih gitu-gitu aja sih. Nggak ada yang berubah signifikan banget, nggak. Paling hanya beberapa fitur aja yang berubah dia, Ya. seperti lampu LED itu tadi ya. Ya, benar. Terus kalau dilihat ke bagian stangnya dia sederhana banget, Mas. Si Vespa Elec ini model speedometernya masih analog, tapi ada MID di bawahnya, Tampilan digital di bawah ya. digitalnya sedikit Itu gitu. dia ada filmeter juga kan sini. Filmeter, ada trip A, trip B, terus ada odometer sama jam. Udah itu aja. Oh, tombolnya di sebelah sana ya. Tombol buat ngubahnya ada di sebelah kanan dekat tombol lampu. Iya, iya. Dan speedometer ini berbeda sama LX yang lama ya. Dia sekarang modelnya udah kerang gini. Ya, sekarang kayak model Primavera, kayak Sprint, Jadi udah mulai yang terbaru sudah sedikit lebih modern. modern. Tapi gaya analognya tetap dipertahankan. Ya, benar. Sementara kalau Filano semuanya speedometernya sudah full digital, Mas Bro. Dan dia digitalnya LCD negatif. Ya. Jadi kelihatan di belakang latarnya hitam, terus tulisannya yang warnanya malah putih. Dan dia ada TFT-nya juga ternyata ya, Mas ya? Betul, di bawahnya ini. Dan layar TFT yang di bawah ini banyak banget yang ditampilkan. Karena ada jam, ada filometer, ada eco indikator juga. Terus ada odometer, trip meter, ada konsumsi bahan bakar, dan average fuel consumption. Banyak banget. Dan voltase aki. Wah. Lalu ada indikator ininya nih, hybridnya. Oh iya, dia udah Dan hybrid stop ya. and start system. Jadi
fiturnya banyak banget di sini, semua ditanamkan Yamaha di Grand Filano ini. Ada stop and start system, ada tombolnya di sebelah kanan sini. Terus ada hybrid juga di mesinnya, nanti kita bahas. Dan ada fitur koneksi ke ponsel Anda. Jadi Anda bisa mendownload di App Store ya, ada namanya Y Connect aplikasinya. Itu bisa nongol semua di sini. Jadi kalau pengen tahu RPM juga ada di sana, konsumsi bahan bakar, ya bisa macam-macam yang bisa dilakukan di sana. Sementara di Vespa sebenarnya ada fitur konektivitas yang namanya Vespa Mia, tapi cuma ada di produk-produk yang tertentu aja kayak yang di GTS sangat 300. Premium ya. Iya benar. GTS 300 Super Tech gitu ya. Kalau di sini sih masih belum ada, masih standar-standar aja. Lalu beberapa fitur lain nih, seperti kebutuhan berkendara harian ya, kayak misalnya ini kan sama-sama pakai tromol belakang remnya. Di Yamaha ini mereka tetap menanamkan parking brake lock. Ya. Itu lumayan berguna kalau berhenti di lampu merah atau di turunan yang sloppy. Jadi kita nggak usah pegang-pegang sambil ngerem gitu. Cukup aktifkan parking brake lock-nya, dia bisa menahan motor maju atau mundur. Iya. Itu yang tidak ada di Vespa ya? Iya, kalau di Vespa nggak ada, dia tuasnya masih biasa aja, dan tapi rasanya dia tuasnya lebih tebal ya Mas kalau dibanding sama betul. Filano. Jadi di genggamnya juga lebih enak ya? Iya. Nah, bedanya kalau di Filano dia pakai hand gripnya model botol. Jadi di genggamnya juga enak nih buat genggam hand gripnya. Kalau ini model tabung biasa dengan tulisan Vespa seperti dan ini. Dia ada semacam bandul di sini. Ya, pemberat untuk orang bilang jalur stang ya. Di sini ada, sementara di Vespa nggak ada. Ya, ada polos aja gitu. Sekarang kita bahas mesin sama kaki-kaki. Oke. Lanjut ke mesin ya Mas. Bagaimana nih dengan mesinnya? Ini sama-sama motor kipas yuk. Ya. Karena dua-duanya pendingin udara. Tidak ada yang pakai pendingin cairan di sini. Kedua-duanya sama-sama 1 silinder. 125 cc. 125 cc, 4 tak dan pendingin udara dua-duanya. Walaupun dua-duanya masing-masing punya teknologi yang disebutnya beda-beda ya. Ya. Di Yamaha ini mereka menyebutnya teknologi Blue Core. Kalau di Vespa mereka menyebutnya iGap. Nah, dan jumlah katupnya juga beda ya Mas? Beda sih. Dia si Vespa punya 3 katup. Nah, teknologi lain yang ditanamkan Yamaha di sini, dia sudah pakai fitur namanya SMG. Oke, SMG. Smart Motor Generator. Jadi dia si alternatornya itu, generatornya itu berfungsi sebagai motor starter juga ya. Sehingga kalau dihidupin lebih halus harusnya ya Mas. Nah, nggak ada suara starternya, langsung krrr. Kalau Vespa coba kita hidupkan. Kalau Vespa kita nyalain, dia bunyinya masih masih pakai starter biasa dan kedengeran suara bendiknya ya. Nah, dengan adanya SMG itu Yamaha menanamkan fitur-fitur lain nih. Jadi ada turunannya lagi ya. SSS namanya, stop and start system. Jadi kalau di lampu merah berhenti, dia selama berapa ya? 2-3 detik. 2-3 detikan. Dia mesinnya mati. Jadi jangan kaget kalau mesinnya mati. Karena digas lagi dia otomatis akan hidup lagi. Nggak perlu di starter lagi. Ya? Dan ada ininya di sini, ada indikatornya. Jadi ada indikator A kedip-kedip, berarti dia fitur SSS-nya sedang hidup. Lalu ada fitur hybrid juga. Dia hybridnya itu hanya membantu mendorong motor pada saat kita start dari diem. Selama 3 detik dia akan aktif. Geret gitu. Jadi nambah torsi lah kira-kira gitu. Dan efeknya bisa nambah tarikan sama irit bahan bakar. Nah, si fitur ini keduanya jadi saring simultan. Kalau SSS-nya hidup, otomatis dia begitu berhenti, mesinnya mati. Begitu digas, kalau hybridnya memungkinkan ya, dia akan hidup bareng. Jadi ngidupin mesin, dia langsung membantu ngedorong. Tapi kalau SSS-nya nggak hidup, hybridnya tetap jalan. Karena kalau kita lampu merah berhenti, begitu mau jalan lagi dia juga tetap bantu. Karena dia emang hybridnya juga sistemnya masih cukup ini mild, basic ya. Mild hybrid lah, mild hybrid, very mild. Tapi dia sistem hybridnya Filano ini lebih sering bekerja dibanding Fazio mungkin ya. Karena dia kita berapa kali coba sering berhenti, dia tetap bantu ngedorong. Kalau di Fazio itu agak lama gitu, ada jedanya masih ya. Iya, ada jedanya buat dia aktif kembali. Dengan begitu tenaganya lumayan beda ya sebenarnya ya.
Filano berapa mas tenaganya? Filano ini tenaganya 8,1 daya kuda Oke. dan torsi 10,4 Nm. Sebenarnya sih nggak terlalu jauh banget ya mas. Ini si Vespa LX dia tenaganya sekitar 10,1 daya kuda, terus torsinya 10,2 Nm. Jadi secara di atas kertas memang tenaganya lebih besar Vespa ya. Ya, Tapi tarikan kan nanti berpengaruh lagi ke transmisi, CVT, rasio gigi dan Ya. ban ya. ya. Nah, bicara ban nih, kaki-kakinya juga cukup beda nih. Ya. Dua motor ini. Kalau Vespa tetap bertahan dengan sistem Pelek arem belang. ya. Aremnya yang tunggal. Sistem depan. arem tunggal di depan sehingga kalau ngelihat dari sini, kelihatan kayak nggak ada apa-apanya gitu ya, Ya. pelek doang gitu. Expose peleknya Expose. kelihatan banget. Makanya Vespa itu banyak banget pilihan pelek. Ya, Jadi pelek-pelek aftermarketnya berkembang dan banyak juga yang ganti desain peleknya. iya. Jadi secara lifestyle memang untuk Vespa Lebih banyak sudah pilihannya. established ya, Eh, banyak pilihannya. Dengan Filano dia masih pakai pelek abadi sih kayaknya ya. Kayaknya mirip-mirip dengan Yamaha Frigo juga gitu dari ya. zaman Yamaha Mio ya mas. Iya, jadi desain peleknya ya seperti ini. Dimensinya 12 inch depan dan belakang. Tapi dia punya ban yang sedikit lebih kecil dibanding Yamaha, bukan kecil ya. Karakternya berbeda Ya, dibanding Yamaha Frigo misalnya. lebih tipis ya. Ya, lebih tipis profilnya. Jadi bannya 110 depan dan belakang, dan lebarnya 110, profilnya 70. Depan dan belakang bannya sama walaupun peleknya agak beda. Ya, Di depan peleknya 12 kali 2,5, di belakang 12 kali 2,75. Kalau Vespa tetap masih pakai komposisi ban lama ya. ya. Di depan dia masih pakai pelek 11 inci, belakang 10 inci ya masih sama aja sih mas kayak yang Ya. sebelumnya. Ya, lebar bannya sih mirip-mirip ya, Ya. belakang 110 ya kan. Tapi memang diameter rodanya Vespa LX ini lebih kecil. Ya, kalau dibandingkan Primavera atau Sprint dia Ya, pakai yang lebih Primavera dan Sprint baru dia pakai yang 12 inci. kecil. Iya, Mungkin kalau Filano ini pengen tampilannya jadi lebih gendut, bisa pakai bannya Frigo. ya, Karena dia pakai ban 110 profil 90 di belakang. Lebih gendut gitu ya. Cuman kalau yang tinggi depan dindingnya ya. Kalau yang depan harus diperhatikan karena di sini ada spakbor tambahan ya di bawah sini. Jadi harus diukur dulu itu cukup apa enggak. Biar nggak Soalnya, mentok. iya, tipis banget soalnya. Mm. Jadi kaki-kakinya jauh beda ya. Di depan Iya. yang ini teleskopik, yang itu single arm. Ya, Sementara di belakang masih pakai shockbreaker tunggal sama-sama. ya. Bedanya kalau yang ini di kiri, kalau yang itu Di di kanan. kiri. Sama kiri juga maksudnya. Nggak ada beda damnya ya. Oke, terus remnya sama ya mas, depan sama-sama cakram, Sama-sama belakang cakram, pakai tromol. belakang tromol, betul, dan belum ada ABS. Ya, ini juga belum pakai ABS. Kayaknya kita cobain jalan aja deh kalau gitu. Boleh. Bagaimana impresi ridingnya Oke. dan bagaimana kenyamanannya sama handlingnya, begitu juga dengan tarikan. Sebelum itu kita cobain duduk dulu kali mas, Wah, boleh juga. buat gambarannya. Karena kalau lihat joknya lumayan beda tingginya ya. Ya, kayaknya Vespa lebih tinggi ya, kalau dilihat gini. Oh, itu sudah pasti. Sekarang kita coba dengan Filano dulu. Nah, Filano ini di atas kertas 790 mm. Dia dengan tinggi saya 185, kaki saya sangat menekuk di sini. Tapi buat Anda mungkin yang di bawah 170 ya, Mm-mm. itu mungkin sedikit balet, 165 gitu. Ya. Apalagi mungkin ibu-ibu yang punya postur di bawah 160 itu pasti balet sama motor ini. Ya. Tapi di depan dia joknya sangat menyempit sehingga kalau duduk agak maju ke depan itu bisa lebih nekuk lagi sih. Iya. Bagaimana dengan Vespa? Nah, kalau Vespa dia sedikit lebih rendah mas Ternyata lebih rendah ya? kalau dari spek. Tapi kalau kelihatannya sih emang kayak kelihatan tinggi ya. Dia tingginya 785 mm. Nah, ini tinggi beda saya. 5 mili, ini 790, itu Iya. 785. Tinggi gua 175 nih mas. Jadi kurang lebih duduknya seperti ini. Masih agak menekuk ya. Nekuk kayak lebih gampang sih. Terus. Dan joknya lebar ya sebenarnya ya. Ya. Nah, Coba kalau kita yang duduk. Cip. Ayo tukeran. Cukup menekuk sih, cuman karena mungkin jok Vespa ini bagian belakangnya lebih lebar dan Mm-mm. bagian depannya tidak
mengecil Villano Ya. sehingga duduknya jadi agak ngangkang, Mas Bro. Gitu. Tapi secara keseluruhan memang Vespa ini rasanya lebih tinggi ya. Ya. Dan Karena- decknya juga emang lebih tinggi ya Mas ya? Iya, decknya ya. Betul. Nah, yang beda lagi adalah posisi stang sebenarnya. Ya. Karena Vespa ini ya feel-nya memang dari awal Vespa tuh stangnya tinggi-tinggi ya. Baik yang LX ini S maupun yang apalagi Sprint dan Primavera. Iya. Dia tinggi sekali posisi stangnya. Tapi ini dua-duanya juga nggak khawatir mentok ya Mas, buat yang tingginya di atas 175, Ya. 180 masih Ini sih aman. nggak mentok nih di Vespa LX ini. Ini juga Kalau lu belum mentok juga kan di belum Villano ya? masih aman. Tuh. Jauh, masih jauh. Apalagi kalau naik Vespa, pasti Jauh banget. jauh sekali. Tuh. Sementara kalau pakai Villano, posisi stangnya memang agak ke bawah ya. Ya. Nah, kalau saya naik Villano baru mentok nih dengan Oh, tuh kena nih. kalau ini emang desainnya Eropa banget ya Mas, buat orang-orang Eropa yang tinggi-tinggi. Yang memang posturnya memang rata-rata lebih bongsor ya. Ya. Tuh. Oke. Oke, kita pakai di jalan raya seperti apa rasanya yuk. Soal handling, Vespa Batik memiliki rasa berkendara yang masih mirip seperti Vespa LX reguler. Hal ini karena tak ada ubahan signifikan di segi suspensi, roda, maupun dimensi dari Vespa Batik dengan Vespa LX. Karakter rangka monokoknya masih memberikan kenyamanan dalam berkendara harian. Namun, bantingan suspensi masih terasa agak keras di bagian depan. Sedangkan, joknya masih tergolong empuk guna menemani aktivitas sehari-hari. Dipakai di kondisi jalanan macet, Vespa Batik tak menemui kendala sama sekali. Bentuknya yang mungil dan kompak cukup mudah digunakan ketika harus mendahului kendaraan lain serta selap-selip. Makin sering berinteraksi dengan Yamaha Grand Villano, makin terasa kenyamanan skutik klasi Yamaha ini. Joknya lebar dan empuk, suspensi juga terasa empuk di berbagai kondisi jalan. Bahkan jalan berbatu sekalipun, impresi ini terasa cukup berbeda dari karakter suspensi dan jok Vespa. Harus diakui, Villano memang lebih empuk. Selain itu, dek Villano terasa lebih rendah, lebih lebar dan luas. Dek Vespa memang panjang, tapi di tengahnya ada semacam gundukan, sehingga Villano ini punya dek yang lebih rata dibanding Vespa. Baik Villano maupun Vespa LX memang punya jok yang tinggi, sementara stang Villano memang tidak setinggi Vespa, jadi posisi berkendaranya memang terasa cukup berbeda. Mesin 125cc Vespa Batik juga terbilang cukup untuk dipakai menemani rutinitas harian. Menyalip kendaraan maupun akselerasi ketika jalanan kosong bisa dilakukan dengan mudah oleh Vespa Batik. Berdasarkan hasil pengetesan, akselerasi Vespa Batik dari 0 sampai 80 km per jam membutuhkan waktu sekitar 18,6 detik. Sementara itu, konsumsi bahan bakarnya tercatat bisa menempuh jarak hingga 53,8 km per liter dengan metode pengukuran full to full serta gaya berkendara EconoRide. Dengan gaya berkendara EconoRide yang kami terapkan pada setiap motor baru untuk pengukuran konsumsi BBM, kami mencatat Villano bisa menempuh 68 km untuk setiap liter BBM beroktan 92 yang kami pakai. Irit banget kan? Sedangkan akselerasi ya cukup lah. Tabel akselerasinya seperti berikut. Tarikan terasa cukup kuat terutama saat baru start dan sistem hybridnya aktif. Namun sepertinya Vespa mencatat akselerasi yang lebih cepat saat diukur dengan Racelogic Performance Box. Bagaimana menurut Anda? Cukup irit? Nah, jika dibandingkan dengan Grand Villano, Vespa Batik memang tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Villano menawarkan sisi kenyamanan yang sedikit lebih baik dibandingkan Vespa Batik. Ini terlihat dari rasa joknya yang lebih empuk juga redaman suspensinya. Yang paling terasa, Villano menawarkan speedometer full digital dengan panel TFT berwarna di bagian bawah. Informasinya pun lebih padat karena ada fitur stop and start system, juga mekanisme hybrid yang aktif selama berkendara. Yamaha memang memberikan banyak fitur canggih di Grand Villano ini, termasuk koneksi dengan ponsel melalui aplikasi Y-Connect. Oh iya, sistem hybrid tadi akan tetap bekerja meski fitur stop and start sistemnya dinonaktifkan. Kedua fitur terkini dari Yamaha ini mampu membuat konsumsi bahan bakar Villano luar biasa irit. Nah, gitu yo jadinya. Yoi Mas. Jadi gitulah hasil jalan-jalan kita sama dua motor ini, Riders. Memberikan gambaran untuk Anda mungkin mau pilih Vespa atau mau pilih Villano. Tapi ya memang menarik dua motor ini. Ya. Karena untuk Vespa dia sudah established Ya. dan sudah punya loyal customer tersendiri.
Jadi banyak yang menjadikan motor ini sebagai salah satu impian mereka untuk suatu saat nanti pasti pengen punya itu. Bagaimana dengan Villano? Kita masih lihat sih sebenarnya. Ya. Bagaimana responnya? Apakah bisa ketemu di pasar yang sama walaupun harganya cukup jauh Ya, rentang berbeda. harganya jauh. Rentang harganya untuk yang versi standar aja keduanya terpaut bisa 17 jutaan. Ya. Apalagi yang special edition seperti ini bisa bedanya 50 juta. Iya. Wow, luar biasa ya. Oke, itu aja tadi kita udah bahas semuanya. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis dan terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe ke Autorider. Silakan subscribe kalau Anda perlu dan main-main juga ke website kami www.autorider.com. Kami berterima kasih kepada Puri Botanical yang sudah menyediakan tempat untuk kami syuting di sini. Ya. Tempatnya bagus, kompleksnya keren, sejuk karena banyak pohon. Dan Anda bisa follow mereka di Instagram mereka @puribotanical untuk bisa mengetahui kabar-kabar terbaru dari mereka. Ya. Follow juga kami di sosial media kami, Instagram dan TikTok kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Bye!